Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja dalam Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Tadi on the way menuju studio, saya naik taksi dan berbahagia karena ketika turun dari taksinya, supirnya bilang, Mas Ronald sehat-sehat terus ya, semoga rezekinya lancar. Saya aminkan. Ya, tapi dalam hati saya mudah-mudahan Bapak itu juga tahu bahwa saya ini bukan hanya butuh rezeki yang lancar, tapi juga aliran darah yang lancar. Soalnya banyak orang yang ngarepin rezekinya aja lancar. Kalau darahnya nggak lancar, gangguan kesehatan akan datang. Hati-hati ya. Ada bersama kami hari ini ada Mbak Lula Kamal. Hai Kang. Dan juga ada seorang Bapak ini, beliau datang dari Kalimantan, pengusaha, sibuk banget, aktivitasnya banyak. Saya yakin rezekinya lancar, tapi penasaran, darahnya lancar nggak ya? Ada Pak Yordanus. Pak. Apa kabar Pak? Ya, baik-baik aja Pak Ronald. Usianya berapa sih Pak? Usianya 63 menginjak ke 64. Selain pengusaha apa aja sih Pak? Apa Pak? Ya, selain ya sehari secara rutin, yaitu saya banyak bergerak di bidang sosial, Pak. Wah, keren. Doain kali ya Pak. Gini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang punya manfaat buat orang banyak. Betul. Waduh, hebat ya. Tapi dari sekian banyak kegiatan Bapak, biasanya nih Mbak Lula kan, kalau usia udah lanjut katanya, suka dateng aja ada, kerasa ini, nggak enak itu. Biasanya keluhan tuh mulai banyak. Kalau Bapak gimana? Betul, Pak Lula. Ya, memang kadang-kadang ya karena intensitas kegiatan banyak, kadang-kadang kita merasa ini ada pegal sini, pegal ini gitu loh. Ya, kadang juga kepala sebelah kanan agak-agak sakit ini. Oh gitu. Tapi tiba-tiba diperiksa dokter katanya nggak apa-apa gitu loh. Oh Bapak kayak kolesterol gitu bagus? Setelah dicek itu hanya tinggi-tinggi dikit aja, nggak tahu ini. Tinggi dikit. Iya. Diabetes, ada nggak gula darah yang tinggi gitu Bapak? Oh, saya nggak, normal saya punya. Tapi punya turunan nggak Pak? Ada. Oh, Orang oke. tua saya memang diabetes. Nih pelan-pelan nih Pak ya, kita sisir dikit-dikit. Kalau Ya, udah ya. keluhan-keluhan pasti pertanyaannya gini, oke kita lihat pengen tahu ya, kita yang namanya status kesehatan. Iya, betul. Kalau kita bilang oke ceknya bagus-bagus aja, kita lihat yang lain yuk pengen tahu gitu ya Pak ya. Satu tadi udah kolesterol ada lebih sedikit ya Ya, Pak ya. ya. Tensi bagus ya Pak? Tensi. Tekanan darah. Tensi darah. Kadang naik turun ya itu ya tensi Oh, ya. ada naik turunnya. Iya, iya. Ya oke. Ya. Tapi punya turunan diabetes. Ya. Tapi sekarang sih kegiatan semua baik. Dari misalkan olahraga sempat ya Pak ya? Olahraga itu olahraga kecil jalan ya. Oke. Hanya pagi dan Asal setengah jam. rutin nggak masalah Nggak apa-apa, Pak. aktivitas fisik nggak Yang apa-apa. penting kan rutin ya Pak ya. Ya, ya. Yang kedua makan pasti dia jaga dong Pak. Dia teratur kan Pak. Iya, teratur jaga dengan baik. Kalau istirahat gimana? Tidurnya gimana Pak? Ini kalau masalah tidur ini kan ya, karena cukup banyak kegiatan, sehingga di mana tidur saya juga memang agak terganggu. Cuma ya tidurnya kurang nyenyak, kadang-kadang mungkin ada urusan-urusan ini ke bawah gitu ya, jadi sehingga mengganggu. Badannya di tidur saya. kasur tapi pikirannya di kantor gitu ya Pak ya? Masih kebayang-bayang. kurang lebih begitulah Pak. Tapi memang sering ya kejadian kan ya, kalau kita terlalu capek itu bukannya jadi mudah tidur, bukan. Betul. Malah jadi sulit tidur. Atau kadang-kadang tidur, bangunnya itu tapi nggak seger. Ya. Gitu nggak sih Pak? Ya, itu. Nah oke ya. Banyak nih yang kejadian seperti ini. Nah terus apa yang Bapak lakukan? Selama ini udah tahu udah punya masalah macam-macam itu, terus apa yang Bapak lakukan? Saya sudah ke dokter, ya biasa dikasih obat itu ini, oke lah. Setelah minum ya kurang lebih seminggu ya agak pulih, agak lumayan. Namun setelah saya menyaksikan di acara TV, itu saya menyelidiki, saya nonton dengan seksama. Waduh. Dan saya banyak memperhatikan satu persatu orang ini yang sudah sudah memakai teknologi laser ini, mereka itu ternyata kuncinya itu yaitu memperlancar peredaran darah gitu loh. Oh, nah kemudian Bapak coba teknologi laser tersebut. Iya. Nah terus setelah Bapak pakai teknologi Ya. laser, apa yang Bapak rasakan? Saya merasakan setelah kurang lebih seminggu saya pakai, itu merasa itu tidurnya juga enak dan rasanya yang nyeri yang itu ini hilang gitu. Nah, kita ulang. Nah, Oke. ini seru nih kalau udah kayak Seru, gini ya. seru. Kita ulang ya Pak. Ya. Jadi pertama kali Bapak dalam seminggu saja. Ya. Kalau hari pertama nggak ada rasa apa-apa, apa gimana? Dari pertama itu Dipakai. pakainya itu ya, ada sudah mulai terasa ya, pegal apa juga sudah mulai kurang. Pegal udah mulai berkurang. Ya, kurang. Tidurnya sekarang gimana Pak? Waduh. Kalau sekarang tidur, pertama selain nyenyak, kadang saya tipe orang ini karena sibuk gitu. Kalau namanya ganti ranjang, saya kan Tangerang, saya ke Pontianak.
walaupun hotel mewah mahal itu ini, Mau tidur bagus kurang kayak ini. apa nggak bisa tetap Iya. ya. Namun seminggu yang lalu saya kunjungi kerja ke Singkawang. Kemudian tidur di rumah mertua 2 malam itu ala kadarnya. Itu nyenyak, Pak. Enak sekali itu. Jadi saya membuktikan di luar biasa, makanya saya tawarin istri saya, ini boleh pakai, saya bilang. Ya kan boleh tukar-tukar pakai, boleh Iya, kan? iya, iya, kan bisa Nah, itu. bareng-bareng ya, Pak. Ya, saya bilang silakan pakai, nggak apa-apa. Teman pun saya banyak anjurin, karena saya cukup banyak teman. Oh, jadi Bapak sudah berapa lama pakai teknologi laser? Saya mulai tanggal 29 Januari. Jadi baru Belum ya Pak lama sebetulnya ya. Jangan menganggap enteng tidur karena gini. Pola hidup saya tuh ada beberapa pilar. Pilar yang terakhir tuh ada yang namanya istirahat. Kenapa istirahat sampai masuk ke sana? Padahal kadang-kadang kita nggak capek-capek amat, masih bisa kok kita nggak tidur gitu ya. Tapi sebetulnya tubuh kita butuh. Nah. Tubuh ini bisa teriak kemudian. Apa aja sih yang kejadian yang pertama? Satu, daya tahan tubuh kita bisa lebih rendah daripada yang lain. Dari mulai konsentrasi, pekerjaan berantakan, mood berantakan. Malah yang paling sering adalah kita bicara mengenai penyakit yang gampang sekali datang ke kita. Dari mulai yang flu yang ringan-ringan sampai penyakit yang lebih berat. Penyakit yang berhubungan sama proses degeneratif di tubuh kita. Jadi kalau bicara sama tidur itu harus cukup. Nah cukup itu jadi beda-beda nih sekarang. Ya. Cukup itu juga tambahannya harus berkualitas. Tapi senang ya Pak Yordanus ini meskipun beliau belum ada keluhan kesehatan yang terlalu berarti, tapi udah sadar pakai teknologi laser gitu loh Mbak Lula. Oh iya iya, Ya? itu yang lebih hebat. Kok Bapak bisa kemudian terdorong untuk pakai teknologi laser? Kan kadang-kadang orang mikirin udah berat dulu, udah kena udah stroke sakit dulu, baru mau pakai teknologi Sampai udah laser. berat banget baru kepikiran. Karena gitu. begini, Mbak Lula, saya melihat terutama di tanah air kita ini, di tengah-tengah bangsa Indonesia kita ini, masih banyak yang harus kita lakukan. Ya, apalagi kami kan pelayanan di sosial kan, ya. Saya oleh sebab itu saya mesti jaga kesehatan saya supaya ya minimal kan bisa perpanjang umur kita, perpanjang usia. Ya. Jadi bisa lebih banyak kita melakukan kegiatan, ya, Bu ya. Jadi yang Pak Yordanus lakukan sudah benar Mbak Lula. Ya beliau sudah melakukan pencegahan Ya, saya sebelum mencegah. sakitnya datang. Betul. Teknologi lasernya ya dipakai duluan. Iya. Gitu kan? Kalau teknologi itu ya misalkan akan membuat kita jadinya banyak pendertaan penyakit karena kurang gerak, karena barangkali permasalahan yang lain, karena kita barangkali sekarang bisa kerja sampai larut malam karena teknologi juga, begitu ya. Nah teknologi sendiri juga yang akan membantu kita. Sebetulnya teknologi laser ini kan udah lama Pak. Si teknologi ini awalnya itu yang kita paling sering dengar adalah untuk kecantikan ibu-ibu. Pernah dengar untuk kecantikan? Iya. Bukannya di laser buat ngilangin flex gitu kan ya? Iya. Suka lihat ya sekarang. Satu lagi yang barangkali juga penting adalah waktu retina kita terlepas dari tempatnya, itu dikembalikannya lagi dengan menggunakan laser. Atau berhubungan sama pain management. Nah kemudian yang paling baik, yang paling baru sebetulnya berhubungan sama darah. Padahal kalau dipikir-pikir kecantikan sama darah, pentingan mana Pak? Aliran darah darah ya, Bu, dong, ya. iya. Yang penting sehat dulu, bukan cantik dulu. Cantiknya bisa belakangan. Nah sekarang datang teknologi laser yang memang untuk darah. Yang paling penting sebetulnya dijaga adalah aliran darah kita. Kalau aliran darah kita ini sirkulasinya lancar ke seluruh tubuh, mudah-mudahan jauh penyakit dari kita kan. Oke, Pak Yordanus terima kasih ya, Ya. buat berbagi ceritanya ya. Ya. Oke, pemirsa jadi ingat ya, bukan hanya rezeki yang harus lancar, tapi sirkulasi darah juga harus lancar. Ketika darah tidak lancar alias kental, tinggal tunggu, pasti ada gangguan kesehatan yang akan datang ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi setelah satu ini, jadi tetaplah bersama kami dalam Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi dalam Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kan tadi kita udah mendengar cerita di Pak Yordanus mengenai bagaimana beliau mengalami tidur yang berantakan dulunya dan ketika dia sudah membenahi hidupnya plus ditambah dengan penggunaan teknologi laser akhirnya tidurnya berkualitas dan akhirnya tetap produktif, aktivitas lancar, rezekinya pun lancar. Ternyata tidurnya dulu diperbaiki gitu dong. Pakai teknologi laser belum lama Mas Panji ternyata sebetulnya. Ya, jadi terkadang kalau misalnya tidur tuh kita suka meremehkan ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kita korbankan, biasanya waktu untuk tidur. Kurangin, Padahal ya. tadi Mbak Lula juga ada cerita bahwa resiko untuk penyakit atau bahkan gangguan kesehatan karena kurang tidur nih ada banyak yang mengantri kan. Iya. Dan ya untungnya sekarang kita ada dibantu dengan teknologi yang bisa membantu kita meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi yang tidurnya bermasalah atau yang tadinya tidurnya udah di tempat tidur tapi nggak bisa tidur-tidur, itu juga bisa lebih enak. Atau yang tidur suka kebangun
juga bisa menjadi lebih nyenyak dengan memanfaatkan teknologi laser. Nah, teknologi laser itu yang kemudian membuat tubuh kita itu berfungsi secara optimal. Nih ibu-ibu di sini, pemirsa di rumah ya, yang paling penting adalah tubuh itu punya zat yang namanya melatonin. Yang membuat kita tidurnya itu ya kualitasnya baik. Tidurnya gampang, kualitasnya bagus, bangunnya segar. Pasti. Ini kan pengennya begitu ya. Ada yang tidurnya gampang, kualitasnya jelek, bangunnya kok capek ya jadi. Ada kan yang gitu ya, bangun Nah, tidur pagi tapi yang iya. kok kayak nggak tidur masih capek. Berarti tidurnya nggak bener tuh. Nah, atau gini, nggak bisa tidur-tidur. Padahal kalau tidur sih enak, tapi nggak bisa tidur. Iya, Ketemu tidurnya iya, jam-jam iya, 4. iya. Ya jam 6 udah mesti bangun jadinya ya. Jadi semua cerita itu permasalahannya sama. Urusannya tidur dan urusan yang namanya melatonin. Melatonin itu adalah zat yang memang dibuat oleh tubuh kita sendiri sebetulnya. Harusnya keluar dengan baik. Kalau lampu dimatiin, pokoknya suasananya pas lah dia akan keluar. Nah, teknologi laser ini akan membantu tubuh kita ngeluarin melatonin. Waktu dia dikeluarkan, tidurnya mudah, kualitasnya bagus, bangunnya segar. Dan makanya tidur ini kan juga ada satu hal yang penting juga dalam tubuh kita untuk kita lakukan. Dan makanya teknologi laser semudah kita menggunakan pada pergelangan tangan, selain nanti ada hormon melatonin yang dibantu diaktifkan, ini juga ada laser yang warna kuning. Fungsinya untuk membantu memberikan ketenangan, ada efek relaksasi. Akhirnya bisa menjadi lebih tenang, lebih rileks, dan dibantu untuk tidurnya menjadi lebih mudah. Dan kemudian selain itu juga, laser ini dia ada juga akan menstimulasi titik akupuntur. Namanya titik Neiguan, yang nantinya akan dapat membantu mengatasi insomnia. Jadi kita lebih rileks, lebih tenang, hormon kita juga dibantu, sehingga kualitas tidur kita bisa jauh lebih baik. Ada yang mau sharing atau mau bertanya di sini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alifah, ibu rumah tangga. Saya punya anak 5, Mbak Lula. Ya, saya juga bermasalah dengan tidur. Nah, itu bagaimana Mbak Lula untuk kedepannya mengenai kesehatan kalau terganggu tidurnya itu bagaimana? Kalau lihat dari wajahnya kan masih tetap cantik, kayaknya juga seger kan. Tapi itu karena kita masih muda. Kita tuh masih punya, jadi ini tubuh tuh masih punya kemampuan lah buat regenerasi ngejer gitu ya. Tapi ada batas di mana nanti waktu tubuhnya udah nggak kuat, udah dada-dada nggak kuat gitu loh maksudnya. Makanya masuk di umur 30, 40, mulai banyaknya orang yang bermasalah ya kan. Karena tadi bahwa kurang tidurnya udah numpuk. Yang pertama yang kerasa akan nanti adalah satu, imunitasnya akan berkurang. Semua orang, tadi saya bilang ada 5 orang, bisa kita yang sakit, yang lain gak ada yang sakit loh gitu. Padahal kehujanannya bareng loh sebetulnya, itu yang pertama. Yang kedua, ini kita ngomongin yang lebih jauh lagi. Ingat loh, hidup kita bukan cuma hari ini sama 10 tahun ke depan, bisa 20-30 tahun ke depan. Ada jantung, ya, ada paru, ada otak kita yang kita harus jaga. Jadi kalau aliran darah kita ini tidak benar, imunitas sudah turun nih ya, aliran tubuh tidak bagus, aliran darahnya, yang kita takutkan adalah serangan jantung, ya, sama stroke nantinya. Makanya ya tidur jangan sampai kita anggap remeh lah. Dan mungkin ibu juga bisa memanfaatkan teknologi laser loh Mbak. Karena teknologi laser ini bukan hanya dapat membantu meningkatkan kualitas tidur kita, tapi utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Jadi ketika kita memanfaatkan teknologi laser ini di pergelangan tangan kita, nantinya nih laser ini kan akan menyinari nadi kita. Sehingga aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser yang kemudian nanti akan bisa membantu mengencerkan darah kita dan membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah nih, penyebab serangan jantung dan juga serangan stroke. Balik lagi, sirkulasi darah harus dijaga, betul. Karena sirkulasi darah itu pegangan kita, darah nggak boleh kental. Dia mesti beredar ke seluruh tubuh, dia bawa yang namanya nutrisi sama oksigen. Plus tambahannya, dia ngeluarin semua sampah, harus dikeluarin. Jadi kalau misalkan nutrisinya sampai, sampahnya nggak dibuang, juga bermasalah buat tubuh kita. Jadi memang kerjaannya darah tuh banyak dan penting banget. Jadi sirkulasinya harus lancar. Coba kebayangin kalau udah mulai sirkulasinya tidak benar. Yang satu takutkan adalah bahwa ada penyumbatan. Penyumbatannya tinggal nunggu di mana. Kalau penyumbatannya di jantung, serangan jantung namanya. Kalau penyumbatannya di otak, namanya adalah stroke. Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya stroke sama serangan jantung, mirip, cuma tinggal posisinya aja beda. Lokasinya. Lokasi tersumbatnya di mana? Yang paling penting adalah teknologi laser bisa membantu juga nih. Buat jaga-jaga, buat kita yang ngerasa sehat, buat kita yang ngerasa tidak punya permasalahan apapun. Kita jagain supaya sirkulasi darah kita itu tetap lancar ke seluruh tubuh. Tidak ada gumpalan darah. Ada yang namanya agregasi trombosit yang harus dihambat.
Ada trombosit yang kerjanya nempel-nempel, bikin gumpalan. Itu dijagain sama teknologi laser. Memang tubuh kita punya caranya seperti apa, tapi dibikin lebih optimal oleh teknologi laser. Satu lagi adalah namanya diapfibrinolysis. Kalau ada gumpalan darahnya dipecahkan, diuraikan. Buat jagain sirkulasinya itu ke seluruh tubuh lancar jalannya. Kalau lancar sirkulasinya, tubuh kita juga akan sehat. Betul. Ya makanya kan kalau misalnya kita memanfaatkan teknologi laser ini adalah enaknya bukan hanya bagi orang-orang yang punya keluhannya saja. Bukan cuma buat orang yang udah pasang ring misalnya, yang udah kena stroke. Tapi buat keluarganya juga bisa digunakan sebagai langkah pencegahan. Toh juga ya seberapa sering sih kita melakukan pengecekan kan? Jarang juga kan kita mengecek belum kondisinya. pernah mungkin. Betul. Tapi sadar nggak kalau misalnya pola hidupnya sehat apa enggak? Ayo. Nggak, tuh kan pasti nggak sadar. terlalu sehat lah ya. Mendingan kayak Pak Yordanus, kalau bisa sama satu rumah nggak ada yang sakit dulu. Semuanya rame-rame kita jaga, kita cegah supaya nggak kejadian apa-apa. Betul, jadi kalau misalnya mau Anda di rumah dan juga seisi rumah Anda, walaupun sehat-sehat, kita jaga bersama-sama supaya terhindar dari berbagai macam penyakit dengan kita menjaga kualitas darah kita bisa menjadi tetap lebih baik. Makanya Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Bagaimana caranya teknologi laser ini bisa membantu kesehatan Anda. Atau Anda juga bisa mengunjungi di gogomall.co.id supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana teknologi laser bisa membantu meningkatkan kualitas darah Anda. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup. Oke. Kita akan bahas lagi gangguan kesehatan lainnya bersama teknologi laser salah satu ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Siapa sih yang nggak pengen sehat? Cuman memang sehat itu nggak bisa begitu aja kita dapetin. Ya, harus diusahakan. Kadang memang berat, tapi kalau sudah dibiasakan, nggak akan jadi berat tuh. Salah satu cara untuk kita menjaga kesehatan kita dengan kita Teknologi bisa pakai laser. teknologi laser. Cuma pakai 1 hari 2 kali saja. Pagi untuk mengawali aktivitas kita dan juga malam hari supaya tidur kita berkualitas dan sekaligus menjaga tensi kita jangan sampai terlalu tinggi. Ya, ini mungkin banyak ibu-ibu juga yang bertanya bahwa ini sebetulnya laser tuh masukin apa ke tubuh kita, kan cuman sinar gitu loh. Emang nggak masukin apa-apa kan Mbak ya? Ya, jadi sebenarnya yang namanya teknologi laser itu tidak bikin apa-apa ke tubuh kita, nggak masukin yang aneh-aneh, nggak usah takut. Dia cuma bikin tubuh kita berfungsi secara optimal. Maksudnya gini, semua fungsi tubuh itu kerjanya dengan lebih baik. Tubuh ini pinter banget loh, udah punya macam-macamnya. Ada gumpalan dirapihin, tensinya naik diturunin harusnya. Cuman kalau keterlaluan, nah tubuhnya jadi nggak kuat, dibantuin sama teknologi laser. Betul, jadi kita nggak usah mikir sebenarnya cara kerjanya itu seperti apa atau kita mau mendapatkan manfaat yang mana. Nggak usah aja deh, deh, gitu. nggak ya. Usah, tinggal pakai saja. Tapi nanti aliran darah kita bisa dibantu lebih lancar. Iya. Kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Tensi yang tinggi juga bisa dibantu diturunkan. Betul. Dan bisa juga mengurangi resiko terkena serangan jantung dan juga serangan stroke kan. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi, silakan nih Mbak. Nama saya Novi, umur saya menjelang 40 tahun. Yang saya mau tanyakan adalah kebetulan orang tua saya, ibu bapak itu punya riwayat diabetes. Kebetulan juga saya kan usaha rumahan, catering, kue-kue. Nah itu sering saya icip-icip gitu kan ya. Ada kemungkinan nggak saya itu penderita diabetes juga? Kalau untuk teknologi laser sepertinya cocok untuk orang tua saya ya. Apakah saya juga harus menggunakan juga? Oke. Kita bicara buat orang tuanya dulu ya. Kalau buat orang tuanya yang memang sudah diabetes, gula darahnya tinggi, teknologi laser ini akan membantu menurunkan gula darah ya. Dia ada satu mekanisme namanya mitokondria. Mitokondria tuh gini, ada satu tempat, ada sel, dalam sel itu yang kerjanya memang bikin tenaga. Nah, bahan baku buat bikin tenaga adalah gula sama kolesterol.
Nah, dia akan dibuat lebih aktif dengan teknologi laser. Sehingga dia akan membakar lebih banyak gula, lebih banyak kolesterol. Karena itu teknologi laser bisa membantu menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol juga nih. Buat orang-orang yang mana tabungan kolesterolnya lumayan banyak. Iya. Nah, kalau orang tua kan punya gula darah yang tinggi nih, dia akan dibantu untuk diturunkan. Nah, kalau kamu sendiri kan punya yang namanya turunan diabetes. Mesti jaga-jaga. Masuk umur 40 tahun lebih dijaga lagi. Bahwa makan kue-kue boleh. Kalau misalkan punya teknologi laser dipakai juga. Dijagain supaya gulanya tidak tinggi. Yes, betul sekali. Dan bukan itu ya, biasanya kan kalau misalnya kita ada kena diabetes, misalnya orang tuanya suka gampang lemes, gampang capek, yang akhirnya kan bisa mengganggu aktivitas kita juga ya. Dan ketika teknologi laser, mekanismenya seperti yang Mbak Lula bilang, ini kan membuat badan kita menjadi berenergi. Yang artinya ini justru akan merubah kehidupan seseorang. Yang tadinya lemes jadi lebih bersemangat, kerjanya juga lebih optimal, mungkin main sama cucunya jadi lebih semangat, dibawa jalan-jalan pergi, ayo mari gitu kan. Iya, jadi bisa dibilang teknologi laser ini bisa dipakai di berbagai status kesehatan kita ya. Betul? Betul. Iya. Dari mulai Dari pencegahan Iya. gitu ya. Mungkin yang paling banyak adalah yang pencegahan. Kita yang ngerasa masih sehat ini nih, Nah, kita justru jaga-jaga itu ya, Mbak ya? Iya, kita jagain. Atau yang step Oke. kedua adalah udah sakit. Iya dong. Ya, ini berarti udah deh kita mengejar Kita untuk bisa bantu pengobatan. mengendalikan lah ya. Betul. Yang terakhir untuk rehabilitasi supaya sakitnya nggak tambah parah. Jangan sampai kena komplikasi. Betul. Ya, karena ibu-ibu harus tahu yang paling menakutkan, yang paling mematikan adalah komplikasinya sebetulnya. Diabetes berbahaya, tapi yang berbahaya itu di ujungnya nanti tuh. Betul, Ke komplikasi. jantung atau ke stroke. Nah, jangan sampai nih sampai ke ujung. Pas udah ketahuan di sini, kita udah harus melakukan treatmentnya gitu kan Betul, ya. jadi- Periksa ke dokter, ke lab, dan teknologi laser. Ya jadi ibu-ibu ya dan juga pemirsa di rumah, udah kan, ujung-ujungnya darah juga. Jadi makanya kita harus menjaga aliran darah kita tetap lancar. Caranya ya pola hidup kita perbaiki menjadi lebih seimbang, lebih sehat. Kalau memang harus konsumsi obat-obatan ya diminum secara rutin. Dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan membantu kita untuk mengurangi resiko komplikasi yang tentu saja tidak kita inginkan. Hubungilah nomor telepon yang tertera pada layar kaca ataupun Anda bisa browsing dulu ke gogomall.co.id sehingga Anda bisa mendapatkan nih informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya teknologi laser ini bisa membantu kesehatan Anda. Mbak Lula terima kasih, Mas Menteri terima Sama-sama, kasih. Kang. Pemirsa Terima kita akan kasih. bahas terus macam-macam gangguan kesehatan, tapi tentunya di sini kan ada solusinya. Iya. Ya, kita akan jumpa lagi dalam Go Healthy cara tepat. Hidup sehat. Sampai jumpa.